Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas MKBUA. Di sini kami ingin memaparkan proyek akhir dari proyekan kami yaitu dengan judul Deflate. Nah, di sini ada beberapa kelompok kami. Baik, yang pertama itu permasalahan. Dari beberapa konsumen dan kemudian itu konsumennya seorang individu atau kelompok yang memiliki keberlanjutan dari sumber daya, tetap bisa membeli produk yang berkualitas dari budidaya itu budidaya ikan dan tanaman. Lalu untuk pengguna langsung produk ini mencakup bioponik dan individu yang ingin mendokter sistem tanam serta budidaya ikan yang untuk kebutuhan pribadi. Lalu untuk tugas atau konsumen yaitu mendapatkan produk sayuran organik yang berkualitas, lalu mendapatkan peralatan yang ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan bahan kimia dan produksi sayuran sehari-hari. Lalu untuk keluhan dari konsumen yaitu sulit menemukan produk organik dan berkualitas, lalu terbatas lahan di perkotaan dan nilai banyak, serta tidak ada jaminan bahwa produk yang dibeli bebas bahan kimia. Lalu dari keinginan konsumen sendiri yaitu produk organik yang terjamin kualitasnya dan bebas bahan kimia. Yang kedua, sistem pertanian yang tahan dan air serta tidak menghasilkan nilai banyak, dan produk ikan dan sayuran yang terjamin bebas dari pestisida dan bahan kimia berbahaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk visi dan misinya, yakni visinya ini menjadi penyedia produk organik berbasis aquaponik di Jember yang mengedepankan kesehatan serta memberikan akses mudah bagi konsumen terhadap sayuran segar dan bebas bahan kimia. Lalu untuk misinya yang pertama menawarkan sayuran organik yang dibudidayakan secara berkelanjutan, bebas dari bahan kimia dan pestisida. Lalu yang kedua mengimplementasikan metode aquaponik yang ramah lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan mengurangi bahan kimia dalam produksi sayuran. Lalu yang ketiga mendidik konsumen tentang manfaat produk aquaponik, proses budidaya dan pentingnya memilih makanan sehat. Lalu selanjutnya untuk solusi dan analisis pasar. Untuk solusinya menyediakan produk aquaponik berkualitas yang menawarkan produk organik yang bebas kimia bagi konsumen dan dilengkapi informasi transparan mengenai asal usul serta metode budidaya. Selain itu, konsumen dapat memilih dan memesan sayuran segar sesuai keinginan. Lalu untuk analisis pasar, yang pertama tentang jumlah individu dan kelompok di seluruh dunia yang peduli terhadap berkelanjutan dan kesehatan serta tertarik pada produk organik. Lalu yang kedua, misalnya jumlah individu dan kelompok dan di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan dan mencari solusi pertanian dalam ruang atau urban farming. Yang ketiga, soalnya jumlah individu komunitas dan pedagang pasar di wilayah perkotaan di Indonesia yang tertarik untuk mengadopsi sistem aquaponik sebagai sumber sayuran dan ikan organik. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Selanjutnya yakni analisis kompetitor. Untuk aspek yang pertama yakni tahun perbaikan. Untuk Indonesia sendiri ya, sedangkan kompetitor lain tidak. Untuk aspek selanjutnya yakni menghemat air. Untuk lab lain iya dan tanian vertikal iya, sedangkan kompetitor lain tidak. Untuk membutuhkan sedikit lahan sama lab lain juga iya dan tanian vertikal iya, sedangkan kompetitor lain tidak. Untuk cocok untuk pertanian kota, lab lain iya dan pertanian vertikal iya, sedangkan kompetitor lain tidak. Untuk aspek menggunakan pupuk alami, lab lain menerapkan itu dan pertanian berbasis tanah juga, sedangkan kompetitor lain tidak. Terus selanjutnya yakni strategi peluncuran. Aspek yang pertama yakni segmen market dan konsumen yang dituju. Label sendiri konsumen yang sudah tertarik dengan aquaponik dan ingin mencoba budidaya ikan dan tanaman skala kecil. Untuk aspek keunikan penawaran, Label menyediakan ikan yang memungkinkan budidaya ikan lele untuk konsumsi. Untuk aspek channel peluncuran yang digunakan melalui Instagram untuk membangun brand awareness dan memberikan tips perawatan serta edukasi tentang aquaponik. Untuk aspek strategi pemasaran, Label memberikan edukasi, tips dan trik serta hal-hal yang berkaitan dengan aquaponik melalui Instagram untuk memperkenalkan Label pada audiens. Untuk aspek indikator keberhasilan, Label menampilkan kalender konten yang berjalan secara panjang hingga 25 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model bisnis, aspek dan deskripsi untuk iklan. Bagaimana menghasilkan pendapatan, penjualan hasil panen sayuran organik, penjualan bibit sayuran, penjualan alat-alat aquaponik. Untuk strategi harga, menawarkan diskon atau harga khusus untuk pelanggan baru, diskon untuk pelanggan yang membeli produk dalam jumlah besar. Struktur biaya yang dibutuhkan. Yang pertama, biaya perawatan berkala untuk pompa, pipa, filter, dan pelengkapan lainnya. Biaya untuk makan ikan yang berkelanjutan agar sistem aquaponik berjalan lancar. Biaya listrik untuk pompa air, biaya logistik untuk mengirim produk ke lapangan, biaya pemanasan produk. Selanjutnya, indikator kerja. Aspek dan deskripsi untuk iklan. Pertumbuhan pengguna, menghitung jumlah pelanggan yang membeli produk setiap periode waktu tertentu. Menghitung pelanggan baru setiap bulan atau kuartal. Pertumbuhan finansial, jumlah pendapatan keseluruhan per bulan atau per kuartal. Mengukur keuntungan bersih setelah dikurangi semua biaya operasional. Menghitung rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari tiap pelanggan. Perluasan jejaring dan pasar, menghitung jumlah influencer ahli aquaponik atau brand lain yang mengikuti kualitas. Mengukur jumlah net Prometer score, yaitu kepuasan pelanggan dengan bertanya seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikan produk ke orang lain. Mengukur jumlah customer satisfaction score, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan atau produk yang dibeli. Mengukur jumlah ulasan positif di platform atau media sosial. RAB atau proyeksi keuangan, untuk totalnya yaitu 751.000. Selanjutnya dilanjutkan sama saya. Untuk pencapaian target, untuk pencapaian saat ini kami telah berhasil menjual 2 bungkus bibit pakcoy dan 4 ikan pakcoy dan satu ikat selada, lalu juga 1 paket aquaponik. Lalu kita juga mempunyai 357 pengikut di medsos dalam waktu 1 bulan. Lalu ada prototipe sistem lipa yang berhasil diuji di skala kecil, lalu menurunkan harga per pelanggan sebesar 2% untuk berpaket agar menarik konsumen. Lalu menghemat penggunaan air hingga 70% dibandingkan metode pertanian konvensional. Lalu ada memanfaatkan limbah organik dan ikan untuk menyuburkan tanaman secara alami. Lalu ada menurunkan penggunaan pestisida hingga 100% pada tanaman dalam 1 bulan. Lalu telah berhasil membuat konten promosi dan edukasi dalam waktu 21 hari. Lalu untuk targetnya itu menargetkan kalender konten berjalan lancar selama 21 hari. Lalu ada strategi marketing. Nah, untuk proyek ini memanfaatkan Instagram untuk mempromosikan produk dan layanan aquaponik melalui edukasi, tips, dan konten interaktif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pembelian. Nah, untuk strateginya itu di sini ada 2, yaitu jenis konten dan frekuensi posting. Nah, untuk jenis konten kita mempunyai edukasi, tips and trik, inspirasi dan kisah nyata, lalu interaksi dan hiburan. Lalu untuk frekuensi postingnya itu feed, post atau reel 1 kali sehari, yaitu ada feed, video, dan carousel. Lalu untuk story setiap hari untuk konten ringan seperti polling atau pengingat iklan. Lalu untuk analisanya itu strategi promosi Instagram ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pembelian produk aquaponik melalui 4 jenis konten utama, yaitu edukasi yang menyederhanakan informasi teknis menjadi menarik secara visual, tips and trik yang menawarkan solusi praktis dan aplikatif, inspirasi yang membangun koneksi emosional melalui kisah pelanggan atau showcase hasil panen, serta interaksi yang melibatkan audiens melalui polling, quiz, dan sesi live. Kombinasi konten ini memaksimalkan fitur Instagram untuk meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan, dan penjualan. Baik, mungkin saja itu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.